Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Fikro Hadid. Bagi teman-teman yang melihat video ini atau menyaksikan video ini, mohon subscribe, like, komen, dan share. Saya di sini akan membahas tentang studi kasus Microsoft Access tentang perpustakaan yang menganggotakan Intan Ananta, Najwa Atri Saharani, Cici Sainida, Fauzia Atresia, Asi Asifa, dan saya sendiri, Fikro Hadid. Pengertian perpustakaan adalah sebuah tempat atau institusi yang menyediakan koleksi buku, majalah, jurnal, dan berbagai macam materi lainnya yang dapat dipinjam atau diakses oleh masyarakat umum untuk keperluan belajar, referensi, atau hiburan. Perpustakaan juga bisa menghadirkan ruang baca, sumber daya informasi digital, dan layanan-layanan tambahan seperti pelatihan, acara pembelajaran, atau diskusi untuk memfasilitasi pengguna dan memperoleh pengetahuan dan informasi. Next, tujuan perpustakaan terbagi menjadi 8, yaitu 1. Akses informasi, 2. Pendidikan dan pembelajaran, 3. Penelitian, 4. Pelestarian dan pengetahuan, 5. Mendorong literasi dan pengembangan diri, 6. Memberikan layanan komunitas, 7. Inovasi dan teknologi, 8. Menyediakan ruang studi dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu mekanisme peminjaman perpustakaan terbagi menjadi 7, yaitu 1. Registrasi, 2. Identifikasi materi yang akan dipinjam, 3. Pencatatan peminjaman, 4. Batas waktu peminjaman, 5. Pembelian, 6. Perpanjangan peminjaman atau opsional, 7. Denda atau sanksi jika ada keterlambatan pengembalian. Yaitu kita akan membahas studi kasus perpustakaan sekolah. Entiti dan atribut. Entiti buku, atribut ID buku, judul buku, pengarang, kategori penerbit, tahun. Entiti anggota, atribut ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Entiti petugas, atribut username, password, name, nomor petugas. Entiti peminjaman, atribut ID peminjaman, tinggal peminjam, tanggal kembali. Menentukan primary key. Entiti dan atribut. Entitinya buku, ID buku, judul buku, pengarang, kategori penerbit, tahun, anggota, ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Petugas, username, password, name, nomor petugas. Peminjam, ID peminjam, tanggal peminjam, tinggal kembali. Selanjutnya menentukan cardinality ratio. Entity, relationship, entity, dan rasio. Entitinya yaitu buku, relationshipnya dipinjam, entitinya peminjam, rasionya yaitu 1N. Entitinya anggota, relationshipnya melakukan, entitinya peminjaman, rasionya 1N. Entitinya petugas, relationship yang mengelola, entiti yang anggota, rasionya 1N. Entiti peminjam, relationship meminjam, entiti buku, rasio 1:1. Selanjutnya diagram ERD. Kalian bisa melihat diagram ERD secara langsung tanpa saya bahas lagi, kalian bisa melihatnya saja. Selanjutnya kita akan membahas gambar relationship yang kalian dapat melihat sendiri, yaitu ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjam, tabel petugas. Kita masuk ke dalam Microsoft Access-nya, teman-teman. Kita akan membahas tentang tabel anggota, tabel buku, tabel peminjam, tabel petugas, resep peminjam buku, tabel anggota, tabel buku, tabel peminjam, dan tabel petugas 1. Kita akan membahas tentang tabel anggota dulu, yaitu file name, data type, description, file name, yaitu anggota, data type-nya number, description-nya ID anggota perpustakaan. File name nama anggota, data type text, description-nya nama anggota, file name jenis kelamin, data type-nya text, description-nya jenis kelamin anggota. File name-nya nomor telepon, data type-nya number, description-nya nomor telepon anggota.
file name-nya alamat anggota, data TP-nya teks, description alamat tempat tinggal anggota. Next, kita lanjut tabel buku, yaitu terdapat ID buku, judul buku, pengarang, kategori buku, penerbit, tahun terbit. Yaitu pertama kita akan membahas ID buku, yaitu 145698. Judul bukunya Di Batas Senja, pengarang Nur Hidayat, kategori bukunya fiksi, penerbitnya PT Sindu Jaya, tahun terbit tanggal 4 bulan 9 2023. Yaitu yang kedua yaitu 2300239. Judul buku Di Atas Batas Senja, pengarangnya Nur Hidayat, kategori bukunya fiksi, penerbitnya sama dengan tadi PT Sindu Jaya, tahun terbitnya sama juga yaitu 04, 09 dan 2023. Selanjutnya kita masuk ke tabel peminjam. Tabel peminjam terdapat ID peminjam, tanggal peminjam, tanggal kembali, yaitu pertama ID peminjam yaitu 388000, tanggal pinjam tanggal 1 bulan 1 2024, tanggal kembali itu tanggal 2 bulan 1 2024. Selanjutnya kita akan membahas tabel petugas, yaitu di mana terdapat username, password, nomor petugas, yang pertama yaitu username, yaitu Sanida, password 22222 sampai 6 kali. Telepon petugas Cici Sanida, nomor petugas yaitu 230012. Selanjutnya kita akan masuk ke resep peminjaman buku. Peminjaman buku ini terdapat tabel anggota, yaitu ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon anggota, alamat anggota. Pertama itu ID anggota, yaitu 2300239. Nama anggota Muhammad Fikrul, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 85898087, alamat tinggal Pulau Jelmu. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel anggota. Di tabel anggota ini terdapat juga ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat anggota. ID anggota yaitu 2300239, nomor anggota Muhammad Fikrul, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 85898087, alamat tinggal Pulau Jelmu. Ya, sama dengan tadi, yaitu resep peminjaman buku. Kita akan masuk ke tabel buku. Di tabel buku kita dapat lihat yaitu ada ID buku, judul buku, pengarang, kategori buku, penerbit, dan tahun terbit. Di ID buku kita dapat nomor 145698, judul buku Di Batas Senja, pengarang Nur Hidayat, kategori fiksi, di penerbit PT Sindu Jaya, tahun terbit tanggal 4 bulan 9 2023. Next, kita lanjut tabel peminjam. Peminjam ini juga kita dapat ID peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali. ID pinjamnya yaitu 3880000, tanggal pinjam tanggal 1 bulan 1 2024, tanggal kembali tanggal 2 bulan 1 2024. Kita akan masuk ke tabel petugas. Di sini pula kita dapat melihat yaitu ada username, password, nama petugas, nomor petugas. Username yaitu Sanida, password 222222 yang terdapat 6 buah 2. Nomor petugas yaitu Cici Sanida, nomor petugas yaitu 2300012. Yaitu yang dapat saya terangkan dan saya jelaskan tentang materi Microsoft Access tentang perpustakaan ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.